Shalom Garis Kids. Gimana kabarnya semua di rumah hari ini? Kita berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat. Amin. Nah, adik-adik yang udah siap sekolah minggu, ayo sama-sama ajak papa mama atau kakak atau adiknya buat sama-sama bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan sama-sama. Ayo. Coba Kak lihat dulu Kak. Yuk, aku lihat sebelah sini, Kak Aku Mica lihat lihat sebelah sebelah sana. sana ya. Ayo. Oh, yang sebelah sini udah Kak? Sebelah situ udah ya, sebelah sini juga udah nih Kak. Oke, udah ngumpul semua. Kalau gitu sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Terus kita mau ngapain ya Kak? Apa yang seru ya Kak Mica? Oh ya, kakak mau ngajarin space step. Space Step? Iya, Apa Kak. itu Kak? Nah, makanya sama-sama bangkit berdiri. Yang udah berdiri, ayo kita ikutin caranya ya. Tangannya ke atas. Terus kasih tos ke sebelahnya. Space step. Tapi nggak kena ya. Oke, coba kita ulang sekali lagi ya. Adik-adik liatin. Angkat tangannya, terus nengok ke sebelahnya. Lalu Space step. Udah bisa? Pinter. Coba sekali lagi, tapi semua harus teriak yang kenceng ya. 1, 2, 3. Space step. Pinter. Oke, sekarang yang semua udah space step dan udah pada berdiri, kita udah mau memuji dan mengangkat nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend. I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend.
It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Ayo adik-adik semua, kakak ngajak semuanya buat angkat tangannya, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal, sama-sama bilang dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu
yang ku terima. Sama-sama angkat tangan kita. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku. Sekali lagi bilang kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Mazmur 91. Aku duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Kukatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah benteng dan perlindunganku, Allahku yang kupercaya. Engkau akan melepaskan aku dari bahaya dan dari penyakit mematikan. Dengan kepah-Mu, Engkau akan melindungi aku, dan di bawah sayap-Mu, aku akan berlindung. Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok. Aku tidak akan takut akan bahaya di waktu malam, ataupun terhadap serangan di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya akan melihat dengan mataku dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi ialah tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan mengangkat aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan tersandung pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Tuhan berkata, sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Belinda mau adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Keris Kids, hari ini kita mau belajar sesuatu yang seru banget. Tapi sebelumnya, Kak Belinda mau nanya deh sama adik-adik. Ada yang tahu nggak kartun yang satu ini sahabatnya siapa? Kita tes ya. Kalau SpongeBob, ada yang tahu nggak dia sahabatnya siapa? Bener, Patrick. Nah, kalau seandainya Iron Man, dia sahabatnya siapa ya? Iya, dia sahabatnya Hulk. Nah, kalau misalnya
Woody yang di Toy Story, dia sahabatnya siapa ya? Siapa? Bener, Buzz Lightyear. Wah, seru banget ya kalau misalnya kita punya sahabat. Nah, coba sekarang Kak Belinda mau kita sama-sama janjian dulu nih. Kita setuju kalau temen itu atau sahabat adalah orang yang kita senang untuk ada bareng-bareng sama mereka. Nah, sekarang Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk belajar tentang satu tokoh di Alkitab yang dipanggil sama Tuhan itu sebagai seorang sahabat. Ada yang tahu nggak itu siapa? Siapa? Aduh, nggak kedengeran. Siapa? Bener, itu Abraham. Tapi sebelum kita belajar kisahnya Abraham, Kak Belinda mau ajak adik-adik untuk baca ayat Alkitab yang satu ini. Yakobus 2 ayat 23. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Tapi kita udah tahu nih, ada banyak sekali tokoh di Alkitab yang percaya sama Allah. Tapi kenapa ya cuma Abraham yang percaya sama Allah terus dipanggil sebagai sahabat? Apa sih yang sebenarnya Abraham lakukan? Nah, sekarang coba kita lihat dulu yuk ceritanya tentang Abraham. Apa yang dia percaya sampai dia disebut sebagai sahabat? Dulu Abraham itu diberikan janji sama Tuhan untuk diberikan anak atau keturunan. Karena Abraham percaya, itu jadi menyukakan hati Tuhan. Nah, karena itu tadi kita baca di ayat yang sebelumnya. Kita baca lagi aja yuk. Di Yakobus 2 ayat 23. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, sekarang kita jadi ngerti deh ayat itu artinya apa. Ketika Abraham percaya sama Tuhan, bahkan di saat yang kayaknya udah gak mungkin untuk percaya, di situ Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan karena itu Tuhan juga jadi senang. Dan karena Tuhan senang, Tuhan jadi memanggil Abraham sebagai sahabatnya. Adik-adik tahu nggak? Ada satu lagi nih cerita istimewa dalam kisahnya si Abraham. Dulu waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, sebelumnya nama Abraham itu bukan Abraham loh, tapi namanya Abram. Lalu Sarah juga namanya bukan Sarah, tapi Sarai. Abraham diganti namanya sama Tuhan jadi Abraham karena artinya bapa dari banyak anak. Coba bayangin, diganti namanya jadi bapa dari banyak anak. Kayaknya nggak mungkin ya. Tapi disitulah iman Abraham. Abraham tetap percaya sama janjinya Tuhan. Dan karena Abraham terus percaya sama janjinya Tuhan, Tuhan jadi senang. Dan karena itu juga Abraham jadi disebut sahabat Allah. Nah, sekarang Kak Belinda mau ingetin adik-adik. Kalau Tuhan itu senang loh kalau adik-adik itu inget terus sama janjinya Tuhan. Walaupun kadang keadaannya kelihatannya kayak nggak mungkin ya untuk percaya sama Tuhan, apalagi sama janjinya. Cuma Kak Belinda mau ingetin, kalau kita terus percaya sama Tuhan, Tuhan itu akan senang loh sama kita. Bahkan Tuhan akan manggil kita sebagai seorang sahabat. Ingat gak cerita Kak Belinda yang awal tadi? Kalau sahabat itu berarti orang yang senang untuk ada dekat sama kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menganggap kita sahabat, berarti Tuhan itu mau untuk terus dekat sama kita. Sekarang sama-sama ikutin Kak Belinda berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu setia kepada janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan ketika kami percaya Engkau telah menganggap kami seorang sahabat. Artinya Engkau selalu ingin ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Keras Kids, Hari ini kita mau bikin kotak ini. Ayo bikin yuk. Pertama-tama, bahan yang kalian siapkan adalah kertas origami dari berbagai macam warna yang kalian paling suka.
Pertama-tama, ambil satu kertas origami. Lalu kalian lipat 2. Setelah kalian lipat menjadi 2, kalian lipat bagian luar ke dalam. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Kemudian kalian lipat kertasnya menjadi 2 bagian lagi. Seperti ini ya. Setelah itu kalian buka. Kemudian kalian lipat segitiga seperti ini. Dan berlawanan dengan sisi sebelahnya. Kemudian lipat bagian segitiga tadi ke dalam. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Kalian lipat semua kertas origami kalian seperti ini ya. Setelah semuanya menjadi lipatan seperti ini, lalu kalian bentuk seperti ini sampai menjadi sebuah kotak. Jadi deh kotak serbaguna kita. Kalian bisa jadikan ini sebagai kotak pensil di meja belajar kalian. Yeay! Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa lanjut ke classroom kita via Zoom ya. Iya, dan untuk adik-adik yang belum tahu gimana cara register via Zoom, bisa minta tolong sama parentsnya ya. Atau hubungi kakak-kakak Caris Kids ke Instagram @cariskids. See you!